Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang Maha melipat gandakan pahala hambanya meski dengan amalan yang tampak kecil di mata manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita mengira bahwa untuk mendapatkan pahala besar di sisi Allah dibutuhkan amalan yang berat, panjang dan melelahkan. Kita membayangkan pahala besar hanya untuk orang yang mampu sholat malam berjam-jam, berpuasa berturut-turut, atau bersedekah dalam jumlah besar. Akibatnya, banyak dari kita merasa amalnya kecil dan tidak berarti, lalu menjadi malas berbuat kebaikan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Maha Pemurah, banyak amalan yang ringan dilakukan tetapi besar pahalanya, bahkan bisa menjadi sebab ampunan dosa dan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan kecil tidak pernah remeh di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Maka pada kesempatan ini, mari kita renungi bersama 5 amalan ringan mudah dilakukan namun pahalanya luar biasa besar, sebagaimana yang diajarkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setelah ini kita tidak lagi meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Amalan yang pertama yakni mengucapkan zikir ringan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Amalan pertama adalah zikir kepada Allah, terutama zikir yang sangat ringan di lisan namun berat di timbangan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Bayangkan, hanya dengan menggerakkan lisan tanpa biaya, tanpa tenaga besar, seseorang bisa mendapatkan amalan yang berat timbangannya di hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah sebanyak 100 kali, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, berapa menit yang dibutuhkan untuk membaca Subhanallah 100 kali? Tidak sampai 5 menit, namun pahalanya bisa menghapus dosa yang begitu banyak. Masalahnya bukan pada sulitnya amal, tetapi pada kelalaian kita. Amalan yang kedua, tersenyum kepada sesama muslim. Amalan kedua sangat sederhana, bahkan sering tidak dianggap sebagai ibadah, yaitu tersenyum. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Senyum tidak membutuhkan harta, tidak menguras tenaga, namun mampu menghangatkan hati, menghilangkan permusuhan, dan menebar kebaikan. Dalam Islam, sedekah tidak selalu berupa uang. Bahkan senyum yang tulus jika diniatkan karena Allah dicatat sebagai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling banyak tersenyum. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihatku kecuali beliau tersenyum. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan jika setiap hari kita bertemu banyak orang dan tersenyum dengan niat ibadah, berapa banyak pahala yang terkumpul tanpa kita sadari. Amalan yang ketiga, menyingkirkan gangguan dari jalan.
Amalan yang ketiga adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, seperti duri, batu, atau benda berbahaya lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat seorang laki-laki berbolak-balik di dalam surga karena ia menyingkirkan pohon berduri dari jalan yang mengganggu kaum muslimin. Subhanallah, hanya karena menyingkirkan duri dari jalan, seseorang mendapatkan surga. Ini menunjukkan bahwa kepedulian kecil terhadap keselamatan orang lain sangat besar nilainya di sisi Allah. Amalan yang keempat, yakni membaca solawat kepada Nabi. Amalan keempat adalah membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ringan yang sering kita tunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surah Al-Azhab ayat 56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya, 1 solawat dibalas dengan 10 rahmat dari Allah, 10 penghapusan dosa, 10 derajat ditinggikan. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Membaca solawat bisa dilakukan kapan saja, saat berjalan, bekerja, bahkan saat berbaring, namun pahalanya mengalir tanpa henti. Amalan yang terakhir, yakni mengucapkan kalimat baik atau diam dari keburukan. Amalan yang kelima adalah menjaga lisan dengan berkata baik atau memilih diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menahan lisan dari ghibah, dusta, caci maki, ucapan sia-sia adalah amalan besar meski terlihat sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan 1 kalimat yang diridhoi Allah, ia tidak mengira akan sampai sejauh itu, namun Allah mengangkat derajatnya karenanya. Sebaliknya, 1 ucapan buruk bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah. Mengapa amalan ringan bisa berpahala besar? Para ulama menjelaskan bahwa besarnya pahala suatu amalan bukan diukur dari beratnya usaha, tetapi dari keikhlasan, konsisten, manfaatnya bagi orang lain, serta rahmat Allah yang sangat luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan amalan kecil. Bisa jadi senyummu hari ini, zikir singkatmu, solawat yang kau ucapkan, serta duri yang kau singkirkan di jalan menjadi penolongmu di hari kiamat saat tidak ada yang berguna selain amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan walau sedikit pun. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang gemar beramal meski kecil namun ikhlas dan konsisten. Dan semoga setiap kebaikan menjadi cahaya bagi kita di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.